Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Aditya Fakih, NIM 67 2020 017 dari kelas Teknik Optimalisasi C. Di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian dari satu persoalan mathematical programming ke dalam coding Python. Di sini saya menggunakan kolaboratori atau Google Colab sebagai tempat untuk merunning coding Python saya. Yang pertama saya akan menjelaskan studi kasusnya dulu. Studi kasusnya adalah ada sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis jus. Yang pertama jus jeruk dan yang kedua jus jambu. Jus tersebut memiliki dua tahapan produksi. Yang pertama yaitu ekstraksi, yang kedua adalah penyaringan. Jus jeruk memiliki waktu ekstraksi 2 jam, sedangkan untuk jus jambu memiliki waktu ekstraksi 3 jam. Kemudian untuk penyaringannya, jus jambu membutuhkan waktu 5 jam dan jus jeruk membutuhkan waktu 6 jam untuk penyaringan. Perusahaan tersebut hanya memiliki waktu 12 jam per minggu untuk ekstraksi dan 30 jam kerja per minggu untuk penyaringan. Kemudian keuntungan yang dihasilkan dari jus jeruk adalah 70.000 per liternya, sedangkan jus jambu 60.000 per liternya. Kemudian pertanyaannya, tentukan banyak jus jeruk dan jus jambu yang sebaiknya diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan persamaan linear. Yang pertama, kita menginisialisasikan jus jeruk sebagai X1 dan jus jambu sebagai X2. Kemudian kita membuat persamaan. Yang pertama untuk ekstraksi dan yang kedua untuk penyaringan. Untuk persamaan dari ekstraksi yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 12. Ini didapat dari 2 jam ekstraksi untuk jus jeruk, 3 jam ekstraksi untuk jus jambu, dan 12 jamnya itu dari waktu yang dimiliki perusahaan tersebut per minggunya untuk ekstraksi yaitu 12 jam. Kemudian yang persamaan kedua, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Ini didapat dari 6 jam untuk penyaringan jus jeruk dan 5 jam untuk penyaringan jus jambu. Dan angka 30 didapat dari waktu penyaringan 30 jam per minggu dari perusahaan tersebut. Yang pastinya X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi X1 dan X2 nanti tidak boleh minus seperti itu. Kemudian yang dicari di sini adalah maksimalisasi profit. Kita bisa definisikan seperti berikut: 70.000 X1 ditambah 60.000 X2. Setelah terbentuk persamaan-persamaan linear tersebut, kita pindah ke coding di Google Colab-nya. Yang pertama kita menginstal optlang dengan sintaks pip install optlang. Optlang merupakan sebuah library yang berisi metode atau perhitungan matematis untuk menyelesaikan optimalisasi matematis. Kemudian kita akan menarik beberapa fungsi yang ada di optlang dengan sintaks from optlang import model, variable, constraint, objektif. Model digunakan kita untuk menarik model apa yang akan kita gunakan, kemudian variabel untuk mendefinisikan variabel-variabel apa saja yang kita gunakan, kemudian constraint kita gunakan nanti untuk mendefinisikan batasan-batasan yang ada di soal atau studi kasus yang tadi sudah kita bahas, dan objektif adalah tujuan yang akan kita capai seperti itu. Yang pertama kita akan mengambil model linear programming dengan sintaks model sama dengan model kurung name sama dengan linear programming. Di sini kita mengambil model linear programming karena kita menggunakan persamaan linear. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel-variabel yang sudah kita inisialisasikan sebelumnya. Kita menginisialisasikan X1 sebagai jus jeruk, kemudian X2 sebagai jus jambu. Kita menggunakan
fungsi yang kita import dari OPT-lang tadi yaitu variabel untuk mendefinisikan jus jeruk sebagai X1 dan jus jambu sebagai X2 seperti itu. Kemudian kita akan mendefinisikan batas-batas yang ada di studi kasus tersebut, yaitu waktu penyaringan dan juga ekstraksi. Pada batasan pertama yaitu kita mendefinisikan sebagai ekstraksi dengan sintaks C1 sama dengan constraint 2X1 ditambah 3X2, kemudian UB sama dengan 12. Ini kita ambil dari persamaan linear pertama yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dari ekstraksi. Kemudian batasan keduanya yaitu penyaringannya, C2 sama dengan constraint kurang 6X1 ditambah 5X2, UB sama dengan 30. Itu didapat dari persamaan linear yang sudah kita buat sebelumnya. Kita di sini menggunakan constraint, fungsi constraint untuk mengubah angka-angka tersebut menjadi batasan-batasan untuk diolah di Python-nya seperti itu. Setelah itu kita memasukkan model atau batasan tersebut, model batasan-batasan tersebut ke dalam model linear programming yang sudah kita definisikan di atas tadi ini dengan model.add C1, C2. Ini berarti kita sudah memasukkan batasan pertama dan batasan kedua ke dalam model untuk perhitungannya seperti itu. Selanjutnya kita mendefinisikan objektif atau tujuannya, yaitu dengan sintak model.objektif sama dengan objektif. Kita mengambil fungsi dari OPT-lang tadi, objektif untuk tujuannya, dengan isinya itu 70.000 X1 ditambah 60.000 X2 yang kita dapat dari pendefinisian maksimalisasi profit yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Kemudian karena kita mencari maksimalisasi, maka di direction-nya ini diisikan dengan max seperti itu. Selanjutnya ada fungsi-fungsi print, ini untuk mencetak hasil-hasil dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama untuk print atau cetaknya itu status, model optimize. Ini menunjukkan apakah model yang kita bangun itu sudah optimal atau belum. Kemudian selanjutnya ada for varname, var in model.variable.iternames, print varname sama dengan var primal. Ini untuk mencetak hasil dari perhitungan yang sudah dilakukan. Jadi akan mencetak hasil jus jambu yang harus diproduksi itu berapa dan jus jeruk itu yang harus diproduksi berapa. Jadi untuk menampilkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir itu print fungsi objektif model.objective.value. Ini untuk menunjukkan berapa besar keuntungan yang diraih dengan maksimalisasi tersebut. Jika dihitung dengan manual, kita akan mendapat 3,4 kilo jus jeruk dan 1,5 kilo liter jus jambu, dan mencapai keuntungan maksimal yaitu 32.500. Sekarang kita coba run apakah coding kita sama dengan perhitungan manual. Ya, bisa kita lihat sendiri perhitungan melalui coding Python kita sama dengan apabila kita menghitung secara manual. Jus jeruk itu 3,75 itu sama dengan 3/4 pada penjelasan di PPT, dan jus jambu di bagian coding Python hasilnya 1,5 liter sama dengan 1,5 liter jus jambu pada PPT ini. Dan kemudian keuntungannya juga sama, 35.500 sama dengan hasil yang di PPT seperti ini.
Sekian penjelasan terkait mathematical programming dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.